Wow guys, satu berita informasi yang dapat Uncle tahu ialah jadi andalan langkah cerdik Ibu Sri Mulyani. Tentang apa guys? Apapun, jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video dan kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini saya ucapkan selamat datang. Terima kasih dan selamat bergabung kepada Anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada Anda yang tengah menonton guys. So guys, seperti biasa, hari ini kita akan lanjutkan kepada video reaction. Kita akan berikan opini, pendapat dan juga kita akan berkongsi tentang perkara-perkara yang melibatkan negara Indonesia sebagai satu rujukan dan juga inspirasi. Dengan judulnya guys, ya, dengan judulnya Jadi Andalan Langkah Cerdik Ibu Sri Mulyani Pensiunkan Batu Bara dari Republik Indonesia guys. Wow, satu topik yang sangat-sangat menarik dan ini merupakan daripada channel yaitu channel Perspektif guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan, like, comment, share dan juga subscribe supaya dapat kita lebih tahu tentang lanjutan info-info terbaru daripada di dalam channel ini. Oke guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Langkah cerdik Sri Mulyani pensiunkan batu bara RI. Dalam Langkah cerdik Ibu Sri Mulyani pensiunkan batu bara ya guys. mengejar komitmen Indonesia menuju net zero emission atau NZE pada 2060. Oke. Sri Mulyani mengungkapkan, terjangkau atau tidaknya transisi energi dapat dilihat dari kemampuan membayar masyarakat dan industri, serta perluasan akses energi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia mengajak Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank atau ADB dalam pembiayaan penghentian pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Dia menjelaskan dalam memberhentikan operasi PLTU batubara, Indonesia menggandeng ADB untuk melakukan studi kelayakan dan rancangan penerapan mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism atau ETM. ETM merupakan program yang ambisius yang akan mampu meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan prinsip dapat meningkatkan infrastruktur energi Indonesia guys. Adil dan terjangkau. Oke. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengungkapkan akan mempertimbangkan kemampuan APBN untuk mendukung transisi menuju energi terbarukan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 29% di tahun 2030 dengan usaha sendiri. Dengan atau usaha sendiri. 41% dengan bantuan internasional. Oke. Hal lain yang juga harus dipertimbangkan adalah kemampuan APBN untuk mendukung transisi, baik dalam bentuk subsidi atau insentif, pembiayaan modal untuk energi baru dan terbarukan, transmisi, distribusi, serta penerimaan negara. Baik. Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyadari bahwa bagi negara berkembang, transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan Ramah tanpa lingkungan. membebani keuangan negara. Pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur energi yang berkelanjutan. Sri Mulyani Indrawati telah menyusun jurus pamungkas pembiayaan menuju transisi energi terbarukan. Indonesia sebagai negara berkembang, transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan tanpa membebani keuangan negara. Oleh sebab itu pihaknya bersama Tanpa membebani keuangan negara guys. Itulah Ibu Sri Mulyani cerdik. pemerintahan Presiden Joko Widodo merumuskan berbagai kebijakan. Kebijakan. Salah satu yang dilakukan pemerintah yakni melakukan kombinasi antara menurunkan ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara dan dalam waktu bersamaan membangun energi alternatif yang lebih hijau. Melalui penerapan mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism atau ETM akan mengantarkan Indonesia lebih dekat kepada pencapaian target Indonesia. Ada target ETM guys. sendiri merupakan suatu bentuk pembiayaan campuran atau blended finance yang dirancang untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik bertenaga batu bara dan membuka investasi untuk energi bersih. Agar ETM bisa berlangsung secara efektif, Sri Mulyani mengatakan dirinya sudah menetapkan 3 indikator atau skema yang akan ditetapkan sebagai pedoman. 3 pedoman ini yang akan dipegang oleh Sri Mulyani dalam merancang ekonomi hijau. Pertama, dibutuhkan pembiayaan untuk mengurangi aktivitas yang membutuhkan sumber daya batubara. ETM harus membantu mobilisasi dana dengan biaya yang lebih murah untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batubara atau membuatnya menjadi lebih murah.
Kedua, dibutuhkan juga pembiayaan yang rendah biaya untuk membangun energi terbarukan sebagai respon dari permintaan yang terus bertumbuh. Oleh sebab itu, diklaim Sri Mulyani ini adalah investasi dua sisi yang dibutuhkan untuk menghilangkan poluter serta membangun energi yang baru dan lebih bersih. Ketiga, Indonesia perlu membangun bauran kebijakan dari perspektif ekonomi politik untuk mendukung ETM. Oleh karena itu, Indonesia juga membentuk mekanisme pasar untuk karbon dan memperkenalkan mekanisme cap dan trade, harga karbon dan pajak karbon. Seperti diketahui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, pajak karbon akan diimplementasikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebijakan terkait seperti pembangunan pasar karbon. Indonesia akan memulai dengan harga karbon yang sangat rendah yaitu sekitar $2 atau sekitar Rp30.000 per ton emisi CO2 di tahun 2022-2024. Selanjutnya di tahun 2025 ke atas dengan perluasan secara bertahap ke sektor yang merupakan subjek pajak karbon setelah sektor tersebut telah siap dan sudah mengimplementasikan pasar karbon. Oke. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video terbitan daripada channel Perspektif yang mana kita dapat menilai dan melihat betapa kebijaksanaan dan juga pencaturan daripada Ibu Sri Mulyani yaitu Menteri Keuangan Indonesia, yang mana kita dapat menilai bahawa batu bara daripada Republik Indonesia ini kita akan jadikan sebagai salah satu orang kata mengurangkan beban, ya, maksudnya kita dapat meningkatkan daripada hasil sumber batu bara itu adalah daripada peningkatan investasi tanpa mengurangkan tanpa memberikan bebanan kepada keuangan Indonesia. Jadi apabila kita dapat mengurangkan bebanan daripada daripada keuangan itu, negara Indonesia dapat mampu melaksanakan beberapa lagi pelbagai sektor, ya, mana kita dapat jadikan bahawa sektor batu bara ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber yang dapat dikurangkan dia punya orang kata murahnya, maksudnya adalah antara yang orang kata murah lah, ataupun kita dapat melihat bahawa pembiayaan yang sangat-sangat rendah untuk membangunkan energi sebagai orang kata permintaan yang harus tertumbuh. Maksudnya perkara ini akan kita jadikan sebagai salah satu permintaan daripada global untuk meningkatkan ataupun menambahkan pendapatan investasi Indonesia. Jadi satu kebijaksanaan, satu perkara yang harus kita jadikan contoh bahawa perkara ini dengan hanya kita melaksanakan investasi ataupun pelaburan ataupun kita membuat satu transisi energi yang lebih murah kadarnya supaya dapat meningkatkan pendapatan dan juga lonjakan daripada investasi Indonesia. Jadi guys, syabas dan tahniah bahawa kita di Indonesia kita dapat mempunyai seperti Ibu Sri Mulyani. Mungkin ada lagi beberapa menteri-menteri yang saya nampak dapat orang kata menjalani kewajipan amanah itu dengan lebih baik demi pembangunan Indonesia, dan kita dapat nilai salah satunya ialah Ibu Sri Mulyani dapat merancang, dapat memberikan satu plan kebijaksanaan untuk kita dapat menilai bahawa keuangan ataupun keuangan daripada Indonesia itu tidak akan terjejas dengan perkara-perkara yang orang kata tidak menampakkan positif ataupun meningkatkan pembangunan Indonesia. Itu yang saya nampak lah ya guys. Ataupun kalau ada beberapa perkara yang dapat anda boleh simpulkan info daripada apa yang Uncle katakan, anda boleh turunkan ataupun bubuh di ruangan komentar guys. Itu yang paling penting. So guys, apapun insyaAllah kita nampak nilai batu bara ini merupakan antara yang aset harta Indonesia yang sangat-sangat bernilai, disebabkan batu bara ini pun merupakan juga salah satu permintaan secara daripada luar negara guys. Kita dapat tahu ya bahwa Indonesia ini memang sangat-sangat kaya dengan sumber alam yang ada di Indonesia. InsyaAllah guys, kita akan jumpa lagi di next video dengan lebih menarik. Apapun itu sahaja daripada komentar Uncle, kita akan jumpa lagi dengan video-video yang lebih bermanfaat. Daripada Uncle, insyaAllah, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.